Bab 62. Ayo saja kalau mau berkelahi. Kami tidak takut. Bunuh semua orang kampungan ini. Begitu perintah Handoko dilontarkan, belasan anak buahnya langsung maju seakan-akan telah lupa seberapa mengenaskannya mereka dipukuli Dodi waktu itu. Cari mati. Seketika, Dodi menyerbu ke arah para kerumunan itu. Ah! Handoko yang menjadi sasaran pertama, terjatuh setelah terkena pukulannya. Meskipun terlihat ketakutan, anak buah Handoko tetap saja nekat menyerang Dodi. Berani-beraninya menyerang orang dusun Darmadi. Ayo, semuanya hajar perusuh ini. Anggota tim penjual ikan beserta Gabrata tiga bersaudara mengambil tongkat dan menerjang ke arah lawan. Hentikan. Sony mencegah mereka semua. Kelihatannya ada yang tidak beres dengan mereka. Jangan bertindak gegabah, mereka tidak membawa senjata. Jadi pasti tidak akan bisa melukai Dodi. Ya, ada yang tidak beres dengan mereka. Mari kita tahan diri dulu dan lihat apa yang akan terjadi nanti. Saran Gavin, dia juga menyadari bahwa perusuh-perusuh ini berperilaku aneh hari ini. Sebelumnya, orang-orang ini selalu patuh dan bersikap ramah ketika bertemu dengan Dodi. Namun, hari ini mereka terlihat seperti sengaja mencari masalah. Meskipun tim penjual ikan sangat marah saat ini, mereka tetap menunggu di samping sambil memegang tongkat. Semua orang tahu jelas dengan kemampuan Dodi. Tanpa senjata, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Dodi. Bum bum bum. Dodi melancarkan serangan bertubi-tubi. Aduh, ah. Beberapa saat kemudian, Handoko beserta para anak buahnya terkapar di tanah sambil merintih kesakitan. Sekelompok pecundang, belum cukup ya dipukul sebelumnya. Sekarang minta dipukul lagi. Dodi menghentikan serangannya dan berdiri dengan gagah. Saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Ada yang membunuh orang dusun Darmadi membunuh orang. Ayo cepat lihat. Para pengunjung dan penjual di pasar ikan itu langsung berkerumun karena penasaran. Beberapa perusuh itu memejamkan mata mereka sambil terkapar di tanah dan berpura-pura meninggal. Dodi langsung panik dan berteriak. Bicara sembarangan apa kalian? Siapa yang membunuh orang? Aku cuma menggunakan sedikit tenagaku. Sama sekali tidak membunuh mereka. Sony mengerutkan keningnya dan menatap orang yang berteriak. Firasatnya mengatakan bahwa orang-orang ini ingin memperkeruh situasi. Tim penangkap ikan juga merasakan ada yang tidak beres. Siapa yang berani membunuh orang di sini? Tangkap mereka segera. Terdengar teriakan yang tegas saat Eko berjalan menuju tempat kejadian dengan langkah cepat, diikuti oleh 7 polisi lainnya. Kedelapan orang itu mengeluarkan pisau panjang. Mata pisau yang berkilauan membuat semua orang bergidik, sehingga kerumunan itu pun langsung berhamburan. Eko dan anak buahnya mengepung Dodi, sambil berkata, dari mana datangnya pengacau ini? Berani-beraninya melakukan kekerasan di siang bolong begini. Bukan aku yang melakukan kekerasan. Mereka sendiri yang datang mencari masalah. Aku hanya membela diri. Dodi menatap pisau panjang itu dengan perasaan waspada. Tetapi dia tidak merasa takut. Tuan Eko, kami adalah kelompok buruh yang bekerja dengan jujur di pasar ikan. Ketika bertemu dengan preman ini tadi, kami dipukuli hanya karena kami tidak tersenyum kepadanya. Handoko memohon sambil meneteskan air mata. Karena bilang aku preman. Saking kesalnya, Dodi sampai tidak bisa bereaksi. Belum pernah dia bertemu dengan preman yang begitu mahir dalam memutarbalikkan fakta. Bahkan, ada beberapa penjual dan pengunjung pasar ikan lainnya yang mendukungnya. Benar, tadi kami juga melihat Dodi yang memukul orang duluan. Dia bahkan bilang mau ambil keuntungan dari mereka. Kamu. Ingin sekali rasanya Dodi menyerang orang ini. Jelas sekali mereka semua sedang berbohong. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di depan aparat penegak hukum. Tangkap dia. Eko berteriak sambil mengayunkan pisaunya. Ketujuh polisi lainnya juga mengerumuni Dodi sambil memegang pisau. Saat ini, dahi Dodi mulai bercucuran keringat dingin.